Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini bersama saya Wiyanti sebagai host dalam bincang-bincang mengenai keistiqomahan bersama narasumber kami yaitu Kak Lutfiyadin Rizky. Oke, silakan Kak Lutfi sedikit menyampaikan wawasan mengenai keistiqomahan. Menurut Kak Lutfi, apa sih istiqomah, Kak? Oke, baik. Terima kasih Mbak Wiwik. Mungkin teman-teman semuanya sore ini kita membahas mengenai istiqomah ya. Iya. Sebenarnya kalau berbincang-bincang mengenai istiqomah itu bisa diambil dari kata koma sama ista. Artinya koma kan artinya itu berdiri ataupun lurus. Karena kalau misalnya dilihat dari segi bahasa Arab ataupun dari ayat Quran Al-Fatihah ya, ihdinas shiratal mustaqim, ditunjukkan jalan yang lurus. Nah, lurus itu artinya koma, itu berdiri tegak atau lurus. Sedangkan disambungkan dengan kata ista yang artinya usaha. Nah, usaha ini bisa menjadi dua definisi. Artinya usaha untuk mewujudkan ataupun usaha untuk minta. Kayak contoh selain dengan istiqomah yaitu ada istighfar. Istighfar itu bisa diambil dari kata ghufaroh sama ista. Ketika digabung menjadi istighfar, artinya memohon ataupun meminta ampun. Usaha untuk meminta ampun. Nah, itu definisi dari istiqomah sendiri. Kalau dalam segi bahasa yang lain, artinya kalau di Indonesia kan istiqomah kan sering disebut dengan suatu kegiatan yang secara berangsur-angsur ataupun secara terus-menerus gitu, tidak terpotong. Nah, itu di Indonesia ataupun berkesinambungan gitu loh, terus menerus dari satu ke satu lainnya, tidak pernah potong. Atau bisa disebut juga dengan konsisten. Istiqomah bisa juga disebut dengan konsisten. Artinya konsisten itu ya kita lurus saja, tidak bisa belok kanan, tidak bisa belok kiri. Nah, itu arti dari istiqomah sendiri. Nah, itu mungkin baik. Nah, kan kita itu melakukan istiqomah itu kadang susah ya, Kak. Nah, itu kadang bisa diartikan istiqomah itu mahal. Kenapa istiqomah itu mahal, Kak? Karena ketika kita menjalankan ya, istiqomah mahal ataupun istiqomah itu berat ya, itu mahal itu bisa berarti berat juga, karena mahal hitungannya berharga, otomatis berat juga. Kenapa istiqomah itu berat ataupun kenapa istiqomah itu mahal ya? Karena kita melakukan sesuatu kegiatan yang secara terus-menerus itu memang susah gitu. Karena siapa tahu kan di pertengahan jalan ada kendala. Nah, kendala ini yang menghancurkan keistiqomahan itu, sehingga istiqomah itu dinilai sebagai sesuatu yang mahal karena tidak bisa diganggu gugat. Kalau misalkan kita dipotong di pertengahan jalan, berarti kita tidak istiqomah lagi. Nah, itu yang disebut beratnya itu di situ. Contoh kecil, misalkan kita sehari-hari sudah melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu kita itu berlaku seumur hidup kan, tidak 1 bulan, tidak 2 bulan ataupun tidak 30 tahun, tidak, tetapi seumur hidup. Artinya di sini sholat ini sudah menggambarkan kita itu untuk beristiqomah. Tetapi ketika kita menjalankan keistiqomahan untuk sholat itu mesti itu ada kendala-kendala, entah kendala itu dari luar atau kendala itu dari dalam sendiri gitu loh. Nah, makanya godaan-godaan setan ataupun godaan-godaan teman-teman lah ibaratnya gitu. Setan menyerupai teman-teman kan itu menjadi kendala kita untuk istiqomah juga. Nah, kadang itu juga yang menjadikan titik beratnya di situ. Nah, itu mungkin sisi berat ataupun sisi mahalnya istiqomah di situ. Nah, kemudian kan dikarenakan pada zaman sekarang itu banyak sekali godaannya kan. Nah, bagaimana penerapan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari kita? Oke, untuk penerapan kehidupan kita sehari-hari untuk beristiqomah ya, istiqomah di sini kan bersifat universal ya, artinya bukan dalam segi beribadah saja, tetapi segi untuk usaha, untuk pendidikan ataupun untuk yang lain sebagainya gitu. Apalagi di era sekarang yang dimana notabene kita sudah berada di zaman-zaman yang sangat modern lagi gitu. Godaan-godaan mengenai teknologi ataupun godaan-godaan mengenai kegiatan-kegiatan itu sangat sangat signifikan bagi diri kita sendiri untuk mengaplikasikan nilai-nilai istiqomah sendiri. Nah, caranya bagaimana ya? Kalau misalkan
bertanya mengenai cara istiqomah itu mungkin dari setiap orang itu berbeda-beda. Jadi ada beberapa definisi mengenai bagaimana sih cara pengaplikasian istiqomah di era sekarang itu. Salah satunya adalah konsisten kita untuk untuk merubah kedisiplinan kita untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Salah satunya itu tidak terbawa-bawa dengan omongan teman ataupun tidak terbawa-bawa dengan kegiatan yang tidak berfaedah. Nah, itu salah satu menjaga konsistensi ataupun istiqomah kita. Beda dengan ranahnya istiqomah ke dalam ibadah kita misalnya. Bagaimana sih kita konsisten untuk beribadah? Ya, salah satunya adalah mengingat kematian. Mengingat kematian juga itu salah satu cara untuk kita tetap beristiqomah. Karena apa? Karena mati kan kita tidak bisa tahu, entah besok ataupun sore ataupun nanti kan kita kan tidak bisa kan. Otomatis dengan cara itu kita tetap beristiqomah untuk beribadah. Kalau misalnya konteksnya beribadah. Nah, maka dari itu apalagi di era sekarang ya sudah perkembangannya sangat pesat, perlu banget ini para mahasiswa terkhusus para kaula muda itu untuk bisa menetralisir diri kita sendiri, untuk tetap konsisten, untuk tetap terus-menerus menuju hal-hal yang baik jalannya. Karena sudah disinggung dari awal tadi mengenai istiqomah itu adalah terus-menerus ataupun konsisten terhadap diri sendiri saja kadang kita susah, apalagi kita konsisten dengan orang lain. Nah, karena konsisten ini ataupun istiqomah ini universal, bukan dalam ranah pendidikan saja, bukan ranah ibadah saja, tetapi ranah menjaga hati juga itu perlu banget itu yang namanya istiqomah ataupun konsisten itu. Yeah. Apalagi misalkan setelah kita kuliah kita konsisten untuk menikah misalkan, untuk untuk menjadi satu rumah tangga dengan calon suaminya ataupun calon istrinya, itu juga perlu untuk istiqomah untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah itu seperti apa sih? Ya, salah satunya itu istiqomah untuk menjaga hati, istiqomah untuk menjaga perkataan yang tidak baik, dan istiqomah untuk menjaga perilaku yang baik. Nah, itu mungkin kita harus tetap istiqomahnya ya seperti itu. Mungkin itu. Nah, jadi kesimpulannya istiqomah itu adalah sebuah konsisten yang berkesinambungan. Artinya, teman-teman nanti harus menjaga konsisten agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak berfaedah. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada narasumber saya yang sangat luar biasa, Kak Lutfiadin, dan sekaligus Ketua HMPS SPI. Nah, selebihnya bisa kita sambung di lain waktu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.